Halo, selamat datang di channel Tips CPNS P3K. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan info tentang peraturan Menpan RB tentang P3K paruh waktu dan honorer R2 R3. Sebelum lanjut ke penjelasannya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Terima kasih. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah mengeluarkan serangkaian peraturan Menpan RB tentang P3K, yang tentu penting untuk diketahui oleh tenaga honorer di seluruh Indonesia, bagi honorer yang masih menunggu kejelasan status kepegawaiannya. Dalam video ini kita akan membahas peraturan Menpan RB tentang P3K paruh waktu dan honorer R2 R3. Apa itu P3K paruh waktu? Gaji dan status P3K paruh waktu dan regulasi terbaru Menpan RB. Pertama, peraturan Menpan RB tentang P3K paruh waktu dan honorer R2 R3. Menteri Menpan RB Rini Widiantini telah mengeluarkan beberapa regulasi penting yang mempengaruhi status tenaga honorer. Salah satu kebijakan yang sangat diperhatikan adalah pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini diatur melalui Surat Menteri Pan RB pada Peraturan Menpan RB, yang mengatur pengalihan tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kedua, apa itu P3K paruh waktu? P3K paruh waktu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, adalah bentuk kontrak kerja di instansi pemerintah untuk tenaga non-PNS yang bekerja dengan waktu yang lebih singkat dari pegawai tetap atau penuh waktu yang dapat kode R2 atau R3 saat tes P3K. Berbeda dengan P3K biasa yang biasanya memiliki jam kerja penuh, P3K paruh waktu hanya bekerja dalam durasi yang lebih sedikit, bisa di bawah 40 jam per minggu. Meskipun begitu, mereka tetap mendapatkan hak-hak seperti upah, tunjangan, dan perlindungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun biasanya proporsional dengan jam kerja yang dijalani. Ini memberikan fleksibilitas, baik untuk pemerintah dalam hal anggaran, maupun untuk individu yang membutuhkan jadwal kerja lebih fleksibel. Tiga, gaji dan status P3K paruh waktu. Gaji dan status P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, paruh waktu dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan instansi tempat mereka bekerja. Namun, umumnya, P3K paruh waktu akan menerima gaji yang dihitung berdasarkan proporsi jam kerja mereka dibandingkan dengan P3K full-time. Statusnya tetap sebagai pegawai pemerintah, tetapi dengan kontrak kerja yang lebih fleksibel, sesuai dengan waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gaji. Biasanya, gaji P3K paruh waktu dihitung berdasarkan tarif per jam atau sesuai dengan perjanjian yang ditentukan dalam kontrak kerja. Status, P3K paruh waktu tetap memiliki status sebagai pegawai pemerintah. Tetapi, dengan kontrak yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya penuh waktu. Mereka mungkin tidak mendapatkan semua tunjangan atau fasilitas yang diperoleh oleh pegawai penuh waktu, tergantung pada aturan yang berlaku. Tunjangan bisa berbeda, dan beberapa tunjangan mungkin hanya berlaku untuk pegawai penuh waktu, karena aturan mengenai P3K ini bisa bervariasi di tiap daerah atau instansi. Penting untuk selalu mengecek ketentuan khusus yang berlaku di tempat kerja masing-masing. Keempat, regulasi terbaru Menpan RB. Peraturan Menpan RB terkait regulasi mencakup berbagai bidang penting dalam manajemen pegawai negeri, termasuk sistem pengelolaan sumber daya manusia, SDM, pengembangan kompetensi aparatur, serta reformasi dalam hal pelayanan publik. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memodernisasi birokrasi dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas dan sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran, pengawasan, dan penilaian kinerja.
Salah satu tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika yang ada di masyarakat dan perkembangan negara. Selain itu, regulasi terbaru ini dapat mencakup perubahan dalam mekanisme pengangkatan pegawai, penataan ulang struktur organisasi di instansi pemerintah, hingga peningkatan sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan berbasis pada kompetensi, bukan hanya pada senioritas. Berikut adalah 3 regulasi peraturan Menpan RB terbaru yang harus diperhatikan oleh tenaga honorer. Silakan dibaca dan dilihat baik-baik. Bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi dalam seleksi P3K sebelumnya, peraturan Menpan RB terbaru ini menjadi angin segar. Dengan adanya kebijakan P3K paruh waktu, honorer yang masuk dalam kategori R2, XSTHK2, dan R3, tenaga honorer yang terdata di BKN, masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K, meskipun tanpa mendapatkan formasi penuh. Meski regulasi ini sudah disiapkan, masih ada beberapa tantangan, terutama terkait dengan kekhawatiran honorer tentang masa depan mereka sebagai P3K paruh waktu. Beberapa kelompok honorer juga menyuarakan ketidakpastian terkait keberlanjutan kebijakan ini, mengingat status mereka yang masih dapat berubah. Namun, pemerintah melalui peraturan Menpan RB berharap agar kebijakan ini dapat memberi solusi bagi masalah tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kejelasan status. 5. Kesimpulan. 3 peraturan terbaru yang dirilis oleh peraturan Menpan RB, khususnya yang berkaitan dengan P3K paruh waktu, tentu menjadi kabar baik yang sangat dinantikan oleh tenaga honorer yang selama ini berharap untuk memperoleh kepastian mengenai status kepegawaiannya. Keputusan ini memberikan harapan baru bagi mereka yang telah lama bekerja dengan status honorer, karena adanya peluang untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara, ASN. Namun, meskipun peraturan ini memberikan angin segar, tantangan dan ketidakpastian masih ada dan perlu dihadapi dengan hati-hati. Beberapa hal seperti implementasi kebijakan, prosedur seleksi, dan penyelesaian masalah teknis yang mungkin muncul dalam penerapan P3K paruh, waktu masih memerlukan perhatian dan penyelesaian. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai langkah strategis yang sangat penting untuk menata kembali tenaga honorer di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, para tenaga honorer diharapkan dapat terus berkontribusi secara optimal di pemerintahan, yang pada gilirannya memperkuat fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Demikian video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.